Shalom Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, puji nama Tuhan. Biarlah hari ini juga boleh dan tetap menjadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan damai sejahtera, karena roh Tuhan dicurahkan bagi kita yang setia dan percaya kepada-Nya. Kita akan mengawali baca kita di pagi hari ini. Mari akan kita siapkan hati kita, diri kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Kita pun akan menerima firman dan setiap berkat yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kita hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di
kami dan diri kami di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah ibadah kami dan di dalam hati kami, yang akan melawat setiap kami, menyucikan dan menguduskan setiap kami untuk boleh menghampiri Tuhan di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami ingin memuji, menyembah, meninggikan akan nama Tuhan. Kami akan berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh ibadah raya di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengakui pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita mengucap syukur kita boleh memasuki bulan Agustus di minggu yang pertama ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak hanya kita diingatkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa kita telah mendapatkan anugerah kemerdekaan yang datangnya daripada Tuhan, tetapi kita juga diingatkan sebagai orang-orang yang percaya, maka setiap kita pun juga memperoleh kemerdekaan yang datangnya daripada Allah. Tidak hanya kemerdekaan secara fisik, tetapi lebih penting dari itu adalah kemerdekaan secara rohani, karena kita dibebaskan dari kuk dan belenggu dosa, sehingga setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka kita boleh mengalami kelepasan, kelegaan, dan lebih daripada itu hubungan kita kembali dipulihkan di dalam Tuhan. Oleh karena itu setiap kita diajak bersama-sama, karena kita sudah mengalami kemerdekaan Kristus, maka sudah sepatutnya kita hidup di dalam Kristus. Roh yang memerdekakan kita, maka hiduplah menurut roh dan bukan menurut kedagingan kita. Biarlah di pagi hari ini dan sepanjang ibadah kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah ibadah raya pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu dan Saudara, tanggal 17 nanti bangsa kita memperingati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-78. Ya, 78 tahun bangsa kita sudah merdeka. Ya.
Nah, kita juga perlu memikirkan apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan kemerdekaan. Kalau secara fisik, bangsa kita ini sudah merdeka karena tidak ada bangsa lain yang menjajah bangsa kita. Nah, begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita, kehidupan iman kita. Ya, kita sudah bertobat, kita sudah meninggalkan dosa, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi seringkali kita tetap hidup dalam ikatan-ikatan yang menjadikan kita tetap diberhamba dan tidak merdeka. Apa yang sering kali menjadikan kita tidak merdeka? Karena kita tidak sungguh-sungguh berusaha untuk selalu hidup benar. Ya. Kita memang jadi orang Kristen, ya. Kita taat datang beribadah. Tetapi dalam kehidupan kita seringkali masih senang untuk melakukan dosa. Ya. Kita hidup dalam kepura-puraan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, keinginan daging itu memang selalu mengikuti kita, ya, untuk mengikat kehidupan kita. Tetapi kita harus berjuang untuk mengalahkan kedagingan kita. Kita percaya bahwa kita tidak sendirian, ada Roh Kudus yang menuntun, menguatkan diri kita. Ya. Kita akan naikkan satu pujian dari PPR 1, Ya Roh Suci yang benar. Dengan sabar
untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan siapkan dan buka hati kita dan arahkan hati kita hanya kepada Tuhan, dan biarkan roh Tuhan bekerja untuk mengubah dan menuntun hidup kita. Mari kita akan siapkan hati kita dengan naikkan satu pujian, Saat Ku Menyembah-Mu. Kami membuka hati kami sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk bekerja dan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Agar lewat sabda kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan di pagi hari ini akan membawa setiap kami menjadi mengerti akan isi hati Tuhan dan disanggupkan menghidupi benih kebenaran firman-Mu
sehingga setiap kami benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Berbahagialah kita yang hidupnya terus dimurnikan lewat benih kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, memasuki bulan Agustus, maka di tempat tinggal kita mulai mempersiapkan, tidak hanya mendekor jalan-jalan, gang-gang, dicat bersih, diberi warna-warni, diberi lampu hias sehingga menjadi menarik. Tetapi sukacita itu juga diwujudkan dengan berbagai macam perlombaan-perlombaan yang tujuannya hanya sekedar memeriahkan situasi suasana dan masyarakat bisa bersukacita bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti lomba tarik tambang. Tarik tambang kalau dua kelompok memiliki kekuatan yang sama, maka akan seru karena saling tarik ulur. Lalu mana yang kuat, yang bertahan, itu yang menang. Tetapi kalau lawannya tidak seimbang, apakah berkaitan dengan jumlah atau karena mungkin fisik kekuatannya yang berbeda-beda, maka sekali sendal, sekali tarik, maksud saya, akan kalah kelompok yang sedikit jumlahnya atau kekuatannya tidak besar. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa sampai sekarang ini dan seterusnya, maka manusia diperbudak oleh dosa, hidup dalam kuasa kedagingan,
sehingga bermuara kepada kebinasaan dan maut atau kematian kekal. Dan manusia tidak bisa lepas darinya. Sehingga hidup kecenderungannya adalah dikuasai oleh keinginan-keinginan daging yang ingin memuaskan hidupnya, meskipun pada akhirnya bukan mendapatkan kepuasan dan damai sejahtera, tetapi mendapatkan penderitaan, bahkan berujung kepada kematian yang kekal. Kedagingan manusia membawa atau memberi dampak kepada kita, mempengaruhi cara berpikir kita, bersikap kita, bertindak kita, sehingga jikalau ada pemicu atau pendorong sedikit saja, maka orang tidak akan bisa tahan untuk hidup benar. Karena memang di dalam dirinya sudah ada kecenderungan untuk terus-menerus melakukan tindakan dosa. Sehingga kalau ada pengaruh luar, apakah orang-orang di sekitar kita atau kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa kegelapan yang hendak menarik kita, maka tidak perlu menggunakan tenaga yang besar, tidak perlu menggunakan trik-trik yang sulit dalam arti untuk benar-benar menarik orang itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi lewat hal-hal kecil, hal-hal sederhana pun manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Hanya dipicu oleh sesuatu yang kecil saja, maka di dalam diri manusia kemudian muncul bergelora, membuat ia mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Karena memang naturnya dalam diri manusia ketika ia jatuh ke dalam dosa lewat Adam dan Hawa, maka keinginan hatinya, perilakunya, sikapnya adalah cenderung untuk melakukan dosa. Berapa banyak kita melihat orang dipicu karena mungkin tersinggung sedikit saja, orang tidak berkata sabar, tetapi langsung emosi dan kemudian orang sampai berani membunuh, memutilasi bahkan. Kalau dulu orang rasanya tidak tegel atau mungkin jijik lihat darah, lihat luka ya. Tapi ketika dosa menguasai manusia, bahkan seperti seolah-olah orang sedang memotong-motong ayam, memotong-motong ikan. Tidak ada rasa kemanusiaan di dalam dirinya. Terpicu masalah kecil, maka yang muncul masalah yang besar, berakibat luar biasa dan merugikan banyak orang. Ya karena kecenderungan di dalam hatinya adalah selalu ingin melakukan tindakan dosa karena hidupnya itu sudah dibelenggu oleh dosa. Maksud hati ingin melakukan sesuatu yang baik, tetapi yang dilakukan, yang dikerjakan adalah hal-hal yang buruk di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Allah yang mengasihi dan mencintai kita tidak menginginkan manusia terus terbelenggu di dalam dosa. Allah yang penuh kasih itu ingin menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya dengan cara mengutus putranya ke dalam dunia ini.
Karena hanya memang itu satu-satunya cara untuk menggenapi hukum Taurat, untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Karena ketika diberi hukum Taurat, diberi peraturan-peraturan, hukum-hukum yang ada, maka manusia tidak bisa melakukannya. Justru semakin adanya hukum Taurat membuat manusia semakin jatuh ke dalam dosa. Karena tidak bisa melakukan hukum Taurat dengan baik, justru membuat manusia semakin jatuh ke dalam dosa. Tetapi lewat kasih kemurahan Tuhan, sehingga Kristus rela menggantikan kita karena upah dosa adalah maut. Belenggu itu harus dipatahkan, kuk itu harus dipatahkan agar kita boleh mengalami kelepasan, kelegaan di dalamnya. Sementara upah dosa maut itu harus tetap terjadi atas manusia sebagai konsekuensi dari hidup yang melakukan dosa. Maka maut itu ditanggung oleh Allah sendiri. Dialami oleh Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus. Sehingga upah dosa maut itu sudah dialami dan dilakukan oleh Kristus sekali untuk menebus kita, dan lewat sekali yang dilakukan Kristus itu, maka penebusan itu berlaku untuk selama-lamanya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Kita yang tidak bisa keluar dari belenggu dosa, oleh Allah dosa kita ditanggung, lalu kuk itu dipatahkan, dan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Oleh karena itu, firman Tuhan di kitab Roma yang kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, dituliskan ayat yang pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Ini penting bagi setiap kita. Kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang maut. Kalau ada intimidasi, apakah lewat pikiran kita, ataukah lewat situasi keadaan di sekitar kita, atau orang-orang di sekeliling kita yang terus mencoba menarik kita, membawa kita kembali jatuh ke dalam dosa. Engkau orang berdosa, engkau orang tidak layak, engkau layak mendapatkan hukuman, engkau layak menderita, engkau layak hidup tidak diberkati oleh Tuhan karena dosa, kesalahan, dan pelanggaranmu. Maka kalau kita benar-benar di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam hati kita, kita benar-benar percaya kepada Kristus, maka sekali lagi firman Tuhan mengatakan penghukuman itu tidak ada, tidak berlaku bagi setiap kita. Karena Kristus sendiri sudah menggantikan dan memerdekakan setiap kita pribadi lepas pribadi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh Kudus adalah rohnya Allah. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Dan Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka di dalam hatinya ada Roh Kudus
yang tinggal di dalam diri kita, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu memberi kita hidup dan telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga kita sudah mengalami kelegaan. Kita sudah mengalami pembebasan. Kita yang dimerdekakan oleh Kristus, maka bukan berarti bahwa kemudian kita imun dari dosa. Orang pikir kita kan sudah bebas, sudah merdeka. Ibaratnya kalau orang di penjara sudah dikeluarkan dari tahanan, bebas berekspresi di luar, mau apapun bebas. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sudah dibebaskan dari kuk belenggu dosa dan dimerdekakan, kalau dulu kita menjadi hamba dosa dengan segala konsekuensi, kematian, ketidakberdayaan, maka ketika kita dimerdekakan, maka kita beralih menjadi hamba Kristus. Ini yang harus menjadi pemahaman setiap kita pribadi lepas pribadi. Bukan berarti masuk lubang yang satu kemudian terjerat kepada lubang yang lain, bukan. Tetapi dalam rangka ketika kita menjadi hamba Kristus, maka sebenarnya di dalam kehidupan setiap kita akan benar-benar mengalami kemerdekaan. Kenapa? Karena di dalam Kristus tidak pernah ada namanya pemaksaan. Allah tidak pernah memaksa kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Allah memberi kebebasan, keleluasaan kepada kita. Bahkan jikalaupun Allah ingin kita melakukan sesuatu buat Allah, maka di dalamnya pun dijelaskan sedemikian rupa. Apa kebaikannya, apa keuntungannya bagi kehidupan kita dan kehidupan bagi orang banyak. Dijelaskan sedemikian rupa, lalu kita diajak untuk merespon. Apakah kita dengan menyambut secara antusias, mengerjakan dan melakukan itu karena ada berkat yang Tuhan beri dan sediakan, ada anugerah keselamatan yang Tuhan sudah beri dan limpahkan ke dalam hidup kita, atau kita hanya berpangku tangan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan ini kita digambarkan seperti seekor gajah yang sejak kecil kakinya diikat dengan tali, lalu pasak itu dipasang di tanah, sehingga setiap kali ia hendak melangkah, setiap kali dia hendak jalan, maka hanya di lingkungan sekitar sepanjang tali yang ada. Kalau melebihi itu dia mencoba menarik diri, karena badannya kecil, dia masih kecil, pasak yang mengikat itu kuat, tali itu yang mengikat kuat, maka kakinya akan mengalami kesakitan. Sehingga kemudian karena dia tidak mau mengalami kesakitan, dia hanya berputar-putar di sekitar di mana sepanjang tali itu ada. Dia tidak akan pernah keluar dari lingkup itu karena setiap kali ia mencoba, dia tidak bisa dan tidak mampu, bahkan mengalami kesakitan. Tetapi ketika ia menjadi semakin besar, apakah pasak itu dilepas? Talinya masih ada, pasak itu dilepas, ikatan itu dilepas, maka binatang ini, gajah ini, dia tidak akan pernah pergi jauh dari lingkungan itu. Kenapa?
karena sudah terkonsep di dalam dirinya sejak kecil bahwa dia tidak akan bisa lepas dari situ. Ibaratnya pelajaran psikologi, ada trauma yang kuat yang mempengaruhi konsep berpikirnya sehingga dia tidak mau mencoba sesuatu yang baru karena trauma bahwa dia sudah mencoba berulang kali dan gagal. Sehingga ia tidak mau melakukan lagi. Padahal ketika ia besar dengan satu sendalan kekuatan tenaganya, pasak itu akan lepas. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan kita kadang-kadang juga demikian. Kita sudah dimerdekakan oleh Roh Allah, karena setiap orang yang percaya kepada Kristus, Roh Allah diam dan tinggal di dalam hati kita. Tetapi seringkali karena bayang-bayang masa lalu, bayang-bayang dosa, intimidasi dari si jahat, membuat kita kemudian seolah-olah tidak berdaya. Belenggu itu sudah dilepaskan, sudah dipatahkan, tetapi kita lunglai. Meskipun kita punya daya, punya tenaga. Bahkan di dalam diri kita ada Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita yang akan menolong. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa orang yang di dalam Kristus, orang yang percaya kepada Kristus dengan segenap hidupnya, maka oleh Roh benar-benar ia telah dibebaskan dan dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dari aturan-aturan Taurat yang ada, kita dibebaskan lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Kristus mati, karena kita di dalam Kristus, kita pun ikut mati. Dosa-dosa kita sudah mati, dikalahkan. Dan lewat kebangkitan Kristus, kita pun bangkit, mengalami kebangkitan, mengalami kemenangan. Dan ketika Kristus dimuliakan, maka kita pun juga akan mengalami kemuliaan. Merasakan kemuliaan Kristus yang memancar di dalam kehidupan setiap kita. Dan jikalau dalam perjalanan hidup ini, karena bukan berarti orang yang dimerdekakan Kristus lalu bebas, imun dari segala sesuatu penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit, cobaan. Maka ketika hal itu muncul di dalam kehidupan kita, maka harus kita lawan. Kita harus berjuang. Dan yakinilah kita pasti menang. Kita pasti bisa. Kenapa? Karena tangan kita tidak terbelenggu, kaki kita tidak terbelenggu, hidup kita tidak terbelenggu. Tetapi Allah sudah memberikan kebebasan, kemerdekaan. Dan tidak hanya berhenti memberi anugerah kemerdekaan, tetapi Roh Allah tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita. Dan ketika Roh Allah tinggal dalam hidup kita, maka Roh Allah itu akan bekerja, Roh Kudus itu akan bekerja di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Jadi kalau kita bisa mengalahkan kedagingan kita yang mempengaruhi kita untuk jatuh ke dalam dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita punya itu sudah dikalahkan. Dan kita harus berjuang di dalamnya untuk mengalahkan itu, karena ada Kristus yang akan menolong dan menyertai setiap kita. Kuncinya adalah apakah kita mau untuk melakukan dan mengerjakannya. Karena kita pasti mampu,
kita pasti bisa untuk mengatasinya. Karena ada Roh Allah yang memimpin dan menuntun setiap kita hari lepas sehari. Dari peristiwa demi peristiwa yang kita alami ketika kita menyertakan Allah, mengizinkan Roh Allah bekerja di dalam hati kita. Ingat, Roh Allah tinggal dalam diri kita. Maka Roh Allah yang tinggal dalam diri kita itu lebih kuat dari roh-roh ilah-ilah yang ada di luar. Apakah itu berkaitan dengan kelemahan fisik kita? Apakah itu berkaitan dengan intimidasi si jahat? Bapak Ibu, kadang-kadang orang merasa takut terhadap dunia lain. Karena memang selain penampakannya tidak menyenangkan untuk dipandang mata, mereka juga punya kuasa, mereka punya otoritas, tetapi sebatas kuasa dan otoritas mereka. Dan mereka juga hidup berdampingan bersama-sama dengan kita. Satu dunia ditinggali oleh dua makhluk yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau kita masih di dalam dosa, dalam belenggu dosa, maka kita pasti kalah. Kita tidak akan berdaya dan kita tidak akan mampu mengatasinya. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, maka roh kita lebih kuat, lebih besar, sehingga kita akan sanggup mengalahkan, kita akan sanggup mengatasinya karena Kristus yang menolong dan menyertai atas setiap hidup kita. Kalau kita bisa, kalau kita mampu untuk mengatasi kedagingan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu mengatasinya. Keinginan mata, keinginan telinga, keinginan hati, keinginan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, itu bisa menjerat kita. Tetapi kalau kita bisa mengalahkan itu semata-mata karena Roh Allah yang bekerja di dalam diri kita. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita menepuk dada kita, membanggakan diri kita. Semua ini karena saya, semua ini karena kehebatan, kemampuan yang kita bisa kerjakan dan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bukan, sekali lagi bukan karena kita, bukan karena saya, tetapi karena Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, yang memampukan dan menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Dengan demikian orang yang di dalam Kristus, yang Roh Allah tinggal di dalam diri kita, akan membuat kita itu menjadi orang-orang yang semakin rendah hati. Orang yang semakin peka dan semakin peduli kepada yang lainnya. Kenapa? Karena Roh Allah yang bekerja di dalam kita dan di antara kita. Ketika Roh Allah bekerja di dalam kita dan di antara kita, maka membuat setiap kita, apa yang kita pikirkan, apa yang hendak kita lakukan, apa yang hendak kita kerjakan, maka adalah kehendak dan keinginan Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Ayat 9 dituliskan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus.
Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Karena Kristus tinggal di dalam diri kita, maka kita ini adalah milik Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kemudian Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita pribadi, lepas pribadi. Bagaimana cara melihat kehidupan setiap kita? Melihat orang lain di sekeliling kita. Apakah hati dan pikiran kita, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah hal-hal kedagingan, atau yang kita pikirkan, yang hendak kita lakukan, yang hendak kita kerjakan adalah hal-hal yang Roh Allah inginkan di dalam setiap kita. Kalau orang yang di dalam Kristus, maka hati dan pikirannya, sikap dan perilakunya yang dipikirkan adalah hal-hal yang baik, yang mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera, baik bagi diri sendiri dan juga mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang bisa meringankan, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan, itu yang akan Allah taruh di dalam hati kita. Kalau Roh Allah tinggal dalam diri kita, bukan sebaliknya. Apa yang bisa aku dapat, apa yang mendapatkan keuntungan dari aku yang akan aku kerjakan, itu berarti kedagingan. Segala sesuatunya berfokus kepada diri, keuntungan diri. Melakukan sosial, melakukan hubungan kemasyarakatan, mengerjakan sesuatu yang sepertinya baik, tetapi muaranya adalah apakah aku diuntungkan di dalamnya? Apakah aku mendapat cuan di dalamnya? Tetapi kalau tidak, maka orang tidak akan melakukan. Berarti itu adalah sifat kedagingan. Tetapi kalau kita ingin melakukan sesuatu, bagaimana agar orang lain mengalami kemenangan, orang lain mengalami sukacita, orang lain mengalami damai sejahtera, mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi orang lain, maka itulah cirinya Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, karena setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan dari kuk dan belenggu. Kalaupun kita akan berjuang di dalamnya, maka kita akan disanggupkan untuk mengatasinya. Karena firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi akan kekuatan kita. Dengan kata lain, kita akan sanggup, kita akan dimampukan mengatasi karena ada Roh Allah yang tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Karena Kristus datang supaya setiap kita memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukankah ini satu berkat anugerah yang luar biasa?
Orang-orang yang percaya penuh kepada Kristus tidak hanya mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi hidupnya dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus sampai titik akhir penghabisan. Mari kita mengiring Kristus dengan serius dan dengan kesungguhan. Mari anugerah kemerdekaan yang Tuhan sudah beri dan anugerahkan kepada kita, izinkan menuntun kehidupan setiap kita. Izinkan memimpin di dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Maka meskipun mungkin kita akan mengalami kesulitan, tetapi kita akan disanggupkan untuk mengatasinya. Dan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan kembali mengingatkan kepada kami. Kalau mungkin selama ini kami merasa ada belenggu, ada kuk yang mengikat kami sehingga kami tidak bisa lepas. Kesenangan-kesenangan dunia yang membawa kami kepada kebinasaan. Maka pagi hari ini Tuhan memberi pencerahan kepada kami, bahwa setiap kami orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kuk dan belenggu itu sudah dipatahkan. Kami sudah dibebaskan, kami sudah dimerdekakan, dan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus menuju kepada kehidupan yang semakin baik dan berkenan memuliakan akan Allah. Bukan karena kami menjadi manusia yang baik dan hebat, tetapi karena karya Roh Kudus yang tinggal dan bekerja di dalam diri kami. Kalau mungkin selama ini ada pikiran-pikiran yang mempengaruhi kami yang tidak benar, yang membawa kami semakin jauh daripada Tuhan, pengaruh-pengaruh yang membawa kami untuk menjauh dari kasih kemurahan Tuhan, maka pagi hari ini kami diingatkan bahwa di dalam Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kuasa-kuasa itu tidak berlaku lagi atas anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya melekat percaya penuh kepada Kristus. Kami mengucap syukur karena tidak hanya kami dibebaskan, kami diberi kemerdekaan secara rohani, kami mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi juga Roh Kudus menuntun dan memimpin kehidupan setiap kami. Kalau jalan kami mulai serong ke kanan atau ke kiri, apakah karena kami sadari ataupun kami tidak sadari, maka Roh Kudus yang penuh kasih akan menggiring kami, mengingatkan kami, menuntun kami kepada jalan yang benar, yang membawa kepada kehidupan. Tolong setiap kami ya Roh Kudus, di tengah-tengah perjalanan hidup yang tidak mudah, di tengah-tengah pergumulan hidup yang dialami, pengaruh zaman yang ada di sekitar dan sekeliling kami, yang seringkali menarik kami, ingin membawa dan membutakan mata rohani kami. Bantu kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan kami tahu bahwa pilihan yang terbaik yang Tuhan beri adalah hidup di dalam Kristus, hidup memuliakan akan Kristus, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, yang akan memimpin dan menuntun setiap kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini, agar hidup kami hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus.
Penuhi hati setiap sidang jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga di tengah-tengah perziarahan hidup yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan, hidup kami hidup yang menghasilkan buah. Hidup kami hidup yang mendatangkan berkat. Tidak hanya bagi hidup kami, tetapi juga bagi hidup orang-orang di sekitar kami. Kami yang sudah dimerdekakan Kristus, maka mampukan kami juga memerdekakan orang-orang yang lain, sehingga mereka juga boleh mendapatkan anugerah kemerdekaan yang datangnya dari Kristus. Mampukan kami menjadi suratan yang terbuka, sehingga orang lain boleh melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami. Dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih Tuhan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan Sang Sumber berkat, dan kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan dengan mengingat sabda Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tolong kami untuk menjaga agar kami terlepas dari dosa, oleh karena kekuatan Roh Kudus-Mu itulah yang akan menuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan sebagai rasa syukur kami pada pagi hari ini pun Tuhan, kami hendak mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ada 2 kotak persembahan yang ada di depan. Yang pertama untuk persembahan membantu pelayanan diakonia, dan kotak yang satu untuk kas gereja. Nanti bisa diberikan waktu kita akan pulang. Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristus sudah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Ya, oleh karena itu jangan lagi kita diperbudak lagi oleh dosa. Untuk itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus senantiasa untuk selalu hidup dalam ketaatan dan kebenaran yang akan selalu membawa kita kepada kemenangan. Ya. Kita akan pungkasi untuk ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Nanti Ibu Pendeta Utari akan memimpin kita di dalam doa, dan kita yang akan mendukung di dalam doa. Namun sebenarnya kita akan menaikkan satu pujian, Bilih Roh Suci Makaryo Dateng Kulo. Ya, kita akan naikkan dengan sukacita. Awe Roh Suci
mengucap syukur karena Roh Kudus yang tinggal di hati kami. Allah yang maha segala-galanya mau tinggal di hati setiap kami yang lemah ini dan memberi kekuatan baru kepada kami, sehingga setiap kami dimampukan mengatasi kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami terus ingin serahkan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, kami mohon pimpinan dan dukungan-Mu agar gereja kami menjadi gereja yang dimampukan mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama dengan umat-Mu di tempat ini. Sehati sepikir di dalam Kristus, bergandengan tangan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat gereja ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini. Baik kesehatan, berumah tangga, pekerjaan, ekonomi, masa depan, pendidikan. Kami membawa di bawah kaki Kristus. Kami percaya segala sesuatunya sudah Tuhan kalahkan. Lewat kematian di kayu salib sudah ditanggung oleh Kristus. Dan setiap kami boleh mengalami pembebasan dan kemerdekaan yang datangnya daripada Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu akan tepat pada waktunya, sehingga anak-anak-Mu boleh mengalami kelegaan dan sukacita, memuji-muji dan memuliakan akan nama Tuhan. Pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk PAUD dan TK Ester. Kami menyerahkan pendidikan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat Tuhan turun untuk para guru dan kepala sekolah serta yayasan yang menaunginya lewat GKMI Bangsri ini. Terjadi satu tim pelayanan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga lewat pelayanan pendidikan ini semata-mata kami rindu hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, Injil yang diberitakan, sehingga lewat lembaga pendidikan ini tidak hanya anak-anak dipersiapkan hatinya dan hidupnya sejak usia dini, tetapi juga dengan berjalannya waktu, baik orang tua, guru, dan yayasan kami pun dibentuk di dalam Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Pagi hari ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ada Tuhan yang memberi kemerdekaan bagi negeri kami, sehingga kami terlepas dari belenggu penjajahan, dan mampukan kami tidak hanya hidup sesuka keinginan diri kami, tetapi kami boleh berkontribusi untuk negeri ini, untuk kemajuan bagi bangsa dan negara kami, untuk kedamaian dan ketenangan, untuk perekonomian yang semakin lebih baik. Mampukan kami berkontribusi sebagai warga negara yang baik. Tuhan memberkati para pemimpin untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan memberkati untuk aparat keamanan. Tuhan memberkati kota kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara, agar lewat kota ini nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan lewat hal-hal kecil, lewat hal-hal sederhana
yang kami kerjakan dalam kehidupan sesehari akan diurapi dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan Kristus. Pagi ini kami juga mengucap syukur untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Bapak Julian Catur, Bapak Agus Pardamean, Ibu Endang Suningsih, dan Ibu Yohana Ngatmiati. Berkat Tuhan menyertai atas hamba-hambamu. Hikmat Tuhan memenuhi hati hamba-hambamu, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Menjadi kepala keluarga yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Segala yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil di dalam kehidupannya. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Lewat keluarga yang dibangun, menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan. Pelayanannya Tuhan memberkati. Demikian juga untuk kesehatannya Tuhan limpahkan kepada hamba-hambamu dengan tubuh yang sehat. Rekan-rekan kami boleh memuliakan akan nama Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Endang dan Ibu Yohana. Tuhan juga memberkati hambamu. Di usia senior, pemeliharaan Tuhan ada pada hambamu. Tetap dijadikan teladan iman bagi keluarga besar yang dikasihi dan mengasihi. Tuhan memelihara, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluannya. Bahkan terus semakin hari, anak-anakmu diperkaya dengan pengalaman-pengalaman hidup, dengan percaya penuh kepada Kristus. Segala yang baik Tuhan curahkan dan anugerahkan kepada hamba-hambamu ini. Pagi hari ini kami juga ingin membawa setiap kami yang hadir di pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu. Terus beri pencerahan batin dan iman kami dalam pengiringan kepada Tuhan, agar hidup kami, hidup semakin memuliakan akan nama Tuhan. Kami mensyukuri setiap rahmat dan berkat yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami, dengan hidup takut akan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sepanjang bulan ini ke dalam tangan kasih-Mu, pelayanan kami di tempat ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan terus memuliakan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan undur dan kembali ke dalam kehidupan kami sesehari. Kami mohon berkat dan pimpinan Tuhan, sehingga sepanjang kehidupan kami dapat mengekspresikan dengan benar hidup
yang dimerdekakan di dalam Kristus, yang mendatangkan berkat bagi kami dan mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidupmu dimanapun engkau berada, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.